Nah, kalau bisa diibaratkan stroke itu kayak serangan fajar, Mas Audi, gitu. Jadi datangnya tiba-tiba gitu ya, mendadak, hasilnya bikin kaget. Nah, gampang merusak pembuluh darah, rokok itu jadi gampang ada plak gitu. Plak itu kayak kotoran gitu ya, kayak kotoran, jadi pembuluh darahnya kotor. Kalau pembuluh darah itu kita ibaratkan ada saluran air gitu, nah kalau banyak kotorannya kan jadi salurannya nggak lancar. Nah, itu makanya dia menyebabkan stroke. Dari data, itu sepertiga penderita stroke itu bisa pulih seperti sedia kala. Sembuh total, sepertiga ya. Sepertiganya dengan kecatatan, sepertiganya lagi tidak tertolong. Nah gitu. Nah, gimana supaya jadi sepertiga yang tertolong, yang sembuh sempurna itu tentunya harus segera ditangani dengan cepat dan tepat tadi di dalam golden period tadi. Hai Healthies, bertemu lagi dengan saya Audy Ramantio di Kemenkes, Kementerian Kesehatan Podcast. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai stroke ya. Karena stroke ini menjadi salah satu penyakit yang masih membunuh nomor satu sepertinya ya di Indonesia ini. Dan siapa aja bisa terkena stroke ya. Mau tua, mau muda sekarang ya, siapa aja bisa kena stroke. Makanya itu penting sekali bagi kita, terutama kaula muda ya. Seperti saya ini, dan juga seperti narasumber saya ini ya, yang masih berjiwa muda tentunya ya, dengan Dr. Lilir Amal ini spesialis neurologi. Halo, selamat sore Dr. Sore, Lilir. Mas Audi. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah, harus baik. Oke, selalu baik ya? Selalu baik. Oke, siap. Terima kasih dok ya sudah mau berkunjung nih Sama. ke studio podcast di Kementerian Kesehatan Podcast. Nah, sebelum kita membahas mengenai bagaimana membangun kesadaran terhadap stroke ya, terutama bagi usia muda, mungkin kita perlu kenalan dulu nih ya sama penyakit stroke itu sendiri dok ya. Mungkin bisa dijelaskan stroke itu sebenarnya penyakit yang seperti apa sih? Oke, jadi stroke itu adalah penyakit gangguan peredaran darah otak. Jadi yang terganggu itu otak ya, bukan di jantung atau organ tubuh lainnya. Yang terkena darah otak. Nah, kalau bisa diibaratkan stroke itu kayak serangan fajar, Mas Audi, gitu. Jadi datangnya tiba-tiba gitu ya, mendadak, hasilnya bikin kaget. Nah. Jadi kalau diibaratkan tubuh kita ini kayak punya pusat gitu kayak CPU gitu ya, komputer ada CPU-nya, nah otak kita ini CPU-nya gitu. Kalau ada gangguan gitu ya, ada gangguan listrik gitu ya, CPU-nya kena gitu ya, itu kabel peredaran darah kan ya tadi, jadi kabel-kabel itu diibaratkan si pembuluh darah itu. Kalau ada gangguan di pembuluh darahnya gitu ya, kena CPU-nya, nah nanti ada bagian otak yang mati gitu, tergantung kabel mana nih yang ini bisa nanti jadi misalnya ngomongnya pelo, bisa jadi mencong, bisa jadi nggak sadar, tergantung dari bagian CPU-nya mana itu yang kena gitu, bagian otak mana yang kena. Nah, kalau bisa kita ketahui nih dok ya, gejala-gejala dari stroke nih ya, dari yang paling ringan sampai yang paling berat nih. Terutama yang paling ringan ya, soalnya ini supaya kita punya awareness untuk mendeteksi lebih dini stroke ini. Ya, jadi dari Kemenkes sendiri udah punya slogannya nih Mas, segera ke RS. Nah, jadi gejalanya itu ada se itu senyumnya nggak simetris. Jadi kalau penderita stroke disuruh senyum, itu mencong. Yang salah satu sisi ketarik. Terus G itu gerak. Jadi gerakannya salah satu sisi tubuh lemah. Jadi kita disuruh naik gitu ya, tangannya suruh ke atas begini, jadi satu turun gitu. Segera, ranya itu bicara. Jadi ada bicara pelo, atau juga bicaranya nggak nyambung, tahu-tahu bingung. Nah, gitu ya. Itu bicara ke-nya itu kesemutan gitu ya. Kesemutan setengah badan. Itu bisa segera kesemutan ke RS. R-nya itu rabun. Jadi mata tahu-tahu gelap sebelah itu bisa, atau pandangannya double. Ya. Yang S-nya itu sakit kepala. Jadi sakit kepala mendadak yang sakit banget yang belum pernah dirasain gitu, kayak thunderclap, jadi sakit banget. Oke. Nah, kemudian faktor resikonya apa aja nih dok? Faktor resiko, oke. Faktor resikonya tadi kan yang terganggu pembuluh darahnya ya. Jadi semua hal yang bisa merusak pembuluh darah itu atau dengan berkaitan dengan
kelainan pembuluh darah tentu akan mengakibatkan stroke. Nah, yang paling sering itu faktor risikonya adalah hipertensi, darah tinggi, gitu. Yang kedua diabetes, gula darah, kolesterol ya, penyakit jantung, itu hal-hal yang sering. Terus juga merokok, alkohol, nah itu meningkatkan risiko stroke. Oke. Nah, ini pertanyaan yang paling penting ya dalam podcast ini, yaitu adalah siapa yang paling beresiko mengalami stroke nih? Kan kalau kita kenal ya, stroke itu biasanya kan penyakit orang tua ya kan. Oh ya, mungkin kan udah lansia terus kena stroke, oh ya udah. Cerita-cerita juga mungkin kayak gitu kan. Oh, si Om Anu, Tante Anu kena stroke dan segala macam. Tapi apakah sekarang tuh stroke itu lebih general? Maksudnya nggak harus lansia, masih muda pun juga masih udah bisa kena. Tuh, sekarang angka kejadian stroke itu ya lebih muda lagi gitu. Jadi usia pasien saya belum 40 tahun, itu baru 38 gitu ya, ada pasien karena jadi stroke itu kan lifestyle disease ya, gitu. Jadi berkaitan dengan gaya hidup kita gitu ya. Tadi itu kan makanan tinggi garam gitu kan, lemak, gula. Nah, itu kan sekarang orang-orang lebih banyak tuh ya, fast food lah segala macam. Jadi memang nggak cuman orang tua aja, jadi malah semakin muda gitu. Sebenarnya stroke bisa kena sama siapa aja, bisa dari bayi pun gitu kena stroke. Kalau memang ada gangguan dari si pembuluh darahnya, gitu. Nah, kan kalau tadi kan saya bilang kan kenapa stroke itu dikenal sebagai penyakit yang lansia gitu. Karena mungkin dulu kita taunya itu kan ya itu ya kan, oh si Om Anu, Pak Di Anu kena stroke gitu kan ya. Tapi kenapa makin sekarang tadi dokter bilang ya angka pasien stroke ini tuh usianya tuh makin lama tuh makin muda nih. Apa yang membuat para generasi produktif ini ya yang ya milenial X dan Gen Z bahkan ya itu beresiko juga nih mengalami stroke nih. Apa yang berbeda mungkin dari dulu sama yang sekarang? Ya, gaya hidup ya. Hidup tadi fast food gitu. Terus sekarang mager ya. Jadi kebanyakan kalau kita kerja 9 to 5 misalnya, kita cuma di depan komputer aja dari pagi sampai sore. Makan siang juga mungkin pesannya junk food gitu kan, terus lagi nggak pernah olahraga, ditambahlah merokok, minum alkohol, ya itu semua hal-hal merusak pembuluh darah. Jadi kayak misalnya, hipertensi tadi, tensinya tinggi atau diabetes, nah kan, gulanya tinggi. Nah itu akan merusak pembuluh darah. Jadi hipertensi akan menyebabkan kekakuan pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya kaku ya, terus lama-lama menyempit, nah itu kalau tensinya tinggi dia bisa pecah. Nah itu akan menyebabkan stroke perdarahan. Oke. Nah tadi kan faktor resiko kan beberapa hal kan memang terkait dengan pola hidup ya seperti yang dokter jelaskan ya. Salah satunya tadi hipertensi, gula darah, yang ini juga bisa dipicu dari pola makan nih. Betul. Dokter Lilir. Nah tadi juga sudah sempat disinggung ya. Mungkin boleh dijelaskan lebih detail lagi nih, dokter. Pola makanan atau ya makanan dan minuman yang mengandung apa aja nih yang kira-kira ini bisa meningkatkan resiko stroke yang mungkin itu bisa menjadi manifestasi nih di masa depan. Karena kan nggak mungkin kan kita makan nggak sehat berapa hari terus langsung kena stroke gitu kan, nggak kan. Tapi ini kan mungkin sebuah manifestasi dok. Akumulasi ya. Jadi dikit-dikit, nah itu nanti lama-lama memang merusak si pembuluh darahnya. Makanan, sekarang kan banyak makanan-makanan instan gitu ya. Makanan instan berarti pengawetnya kebanyakan emang dari garam kan, dari natrium itu udah jelas. Terus misalnya makan apa ya, bakso lah misalnya kayak gitu atau makan apa gitu ya, itu biasanya nambahin lagi kecap gitu. Kecap tuh manis kan, tapi sebenarnya dia itu juga mengandung garam. Jadi jangan salah gitu. Terus misalnya lagi, gampangnya lagi kayak misalnya kerupuk. Kerupuk tuh ringan, tapi ternyata tuh banyak banget kalorinya, banyak banget lemaknya gitu ya. Jadi saya makannya ringan kok, tapi makannya makanan ringan, makan kerupuk. Jadi ternyata kolesterolnya naik gitu, seperti itu. Junk food, ya makanan cepat saji, nah itu biasanya memang tinggi gula, tinggi garam yang bisa menyebabkan tadi hipertensi, tanpa sadar ya hipertensi, terus diabetes. Selain itu ini minuman ya, minuman kayak kopi-kopi yang kekinian itu gitu ya. Itu kan banyak
sebenarnya kopinya nggak apa-apa, kopi itu sehat loh. Kopi hitam ya. Kopi hitam itu kedua cangkir sehari it's okay. Nggak masalah. Yang bahaya itu toppingnya. Jadi udah dikasih float lah, kasih boba lah, kasih es krim lah, kasih apa lagi tuh segala macam topping gitu kan, kasih karamel segala macam. Nah itu yang bikin nggak sehat. Oke, jadi memang ya makin banyak variasi makanan ya, di satu sisi mungkin ya bisa meningkatkan perekonomian ya kan, usaha UMKM. Tapi di satu sisi ini ya memberikan resiko yang cukup tinggi nih ya terhadap kesehatan tubuh kita, terutama yang makan makanan junk food tadi ya, yang tadi ya juga kopi-kopian, teh-tehan juga nih dok ya. Tapi boleh kok, sebenarnya boleh makan makanan yang tanda kutip nggak sehat tadi seperti itu tuh boleh gitu. Cuman ya dibatasin gitu. Jangan tiap hari minum kopi dengan full krim dengan itu gitu. Boleh kok nggak masalah. Jangan tiap hari makan mie instan juga gitu. Tapi harus dibatasin. Intinya sih dibatasin. Nah, dibatasin itu kayak gimana sih dok? Ya, jadi dari Kemenkes itu sudah ada panduannya loh, Mas Audi ya, healthy semua ya. Jadi ada panduannya. Kalau garam itu maksimal itu 1 sendok teh, cuman 1 sendok teh per hari. Jadi ingat ya, garam itu bukan cuman garam dapur atau garam meja doang. Jadi tadi ada garam tersembunyi, ya. Jadi ada tadi di kecap, di saus itu banyak garamnya. Terus lagi ya kayak mie instan itu garamnya udah tinggi banget. Gitu ya, itu sama garam ya, garam 1 sendok teh, gula 4 sendok makan, gitu. Jadi ya dari 24 jam sehari itu jangan lebih dari 4 sendok makan, gitu gula ya. Terus yang berikutnya adalah minyak atau lemak, itu maksimal 5 sendok makan sehari. Jadi paling jangan goreng-goreng, ya dibatasin lah goreng-gorengannya gitu kan. Kita mungkin tumis aja, dipanggang atau dikukus gitu akan lebih sehat. Iya, ya masih banyak ya racikan-racikan masakan yang enak dan sehat dan murah tentunya ya. Oke, tadi kan dokter juga sempat mention mengenai jangan mager nih, ya kan? Ini perihal soal aktivitas fisik dan juga olahraga tentunya. Sebenarnya sebesar apa sih pengaruh dari aktivitas fisik dan olahraga terhadap pencegahan penyakit stroke? Kenapa orang yang mager itu tuh lebih beresiko terkena stroke dini? Ya, tadi intinya sih semuanya satu sih. Jadi untuk menjaga kesehatan si pembuluh darah itu. Ya kalau orang mager gitu kan metabolisme terganggu, pembuluh darahnya juga nggak bagus. Itu aja sih intinya gitu. Untuk memperbaiki si pembuluh darah itu. Selain dari faktor yang dari luar kayak makanan, tapi dari dalam juga harus dibantu dengan olahraga itu. Nah, olahraga itu sendiri sih bukan cuma sekedar olahraga ya. Jadi ada dari panduannya itu ada olahraganya, ada olahraga kardio gitu ya. Itu olahraga itu kan 3 sampai 5 kali seminggu 150 menit. Jadi bisa dibagi 30 menit ya. Selain olahraga kardio seperti yang kayak lari, bersepeda atau berenang yang kayak gitu ya. Jalan kaki, jalan cepat. Itu juga ada namanya resistance training. Jadi weight training gitu. Jadi olahraga untuk meningkatkan massa otot. Gitu. Itu juga penting. Jadi bukan cuman olahraga yang tadi saya bilang kayak kardio. Oke. Nah, ini mungkin beberapa sobat sehat ya, sobat sehat healthies maksud saya, itu mungkin berargumen, "Oh, saya udah olahraga nih ya, ngerjain kerjaan rumah tangga, nyapu, ngepel, nyetrika, naik turun tangga," ya kan. Atau mungkin para pekerja kantoran ya, "Saya setiap hari ngejar kereta nih, lari dari parkiran motor, naik tangga dan lain-lain." Berarti udah olahraga dong? Gimana dok? Beda. Aktivitas fisik sama olahraga itu beda. Ya bener sih, tapi maksudnya kalau yang dibilang orang, ya daripada enggak, ya bener. Mending daripada cuman mager, diem, terus nggak ngapa-ngapain, atau misalnya kemana-mana naik mobil ya memang lebih bagus, misalnya naik mobil parkirnya jauh, jadi ada jalannya gitu ya, tapi tetap belum masuk olahraga. Gitu. Karena kalau olahraga itu terstruktur, gerakannya terstruktur, terus ada waktunya juga, terus ada yang mau dicapai. Jadi ada heart rate-nya gitu yang diukur. Gitu.
gitu. Heart rate-nya berapa nih yang mencapai supaya ya tadi tujuan olahraganya tercapai. Kalau aktivitas fisik kan ya semuanya, ya kita cuman jalan, cuman nyapu, cuman ngepel, jadi nggak terstruktur gitu Mas Audi. Oke, baik. Kemudian juga selain olahraga nih tadi dokter juga sempat mention soal rokok ya. Ini masalah yang cukup pelik ya, terutama di Indonesia ini ya rokok ya dok. Tapi mungkin secara umum ya sebagai gambaran sebesar apa sih pengaruh rokok nih terhadap resiko stroke? Jadi kalau dari data itu ya Mas Audi, Healthies juga, jadi sekitar 70 juta penduduk Indonesia itu adalah perokok aktif gitu. Nah, merokok itu jadi bukan cuma sekedar yang perokok aktif juga, perokok pasif juga kena akibatnya gitu ya. Jadi kenapa dia sangat bahaya gitu kan ya, karena emang zat-zat racun yang ada di rokok itu contohnya kayak nikotin gitu ya, karbon monoksida. Nikotin itu bisa meningkatkan kekakuan dari si pembuluh darah gitu. Terus jadi ada juga gampang merusak pembuluh darah, rokok itu jadi gampang ada plak gitu. Plak itu kayak kotoran gitu ya, kayak kotoran, jadi pembuluh darahnya kotor. Kalau pembuluh darah itu kita ibaratkan ada saluran air gitu, nah kalau banyak kotorannya kan jadi salurannya nggak lancar. Nah itu makanya dia menyebabkan stroke. Terus lagi tadi meningkatkan pembuluh darah juga ada karbon monoksida dari si rokok itu, dia mengikat hemoglobin, oksigen gitu kan ya dari darah gitu. Jadi rokok itu memang meningkatkan juga kekentalan darah. Jadi kenapa darah nggak lancar, makanya timbul resiko stroke yang lebih banyak meningkat di perokok. Ini perokok ini nih Bu tadi ya bukan cuma yang aktif, pasif dan juga third hand smoker. Nah, third hand smoker tuh ini ya dok ya, yang kalau asap rokok itu nempel di baju, di tas gitu ya dok ya. Ini berarti anak-anak juga bisa kena dong? Karena kalau misalkan baru pulang kantor gitu, terus bajunya bau rokok, terus gendong anak gitu dok. Itu resikonya jauh lebih besar ke anak-anak juga ya dok ya? Iya, bisa resiko kesehatan juga ke anak-anak juga. Nah, kemudian ini ada juga nih kalau sekarang dok ya yang namanya rokok nih variasinya juga udah mulai banyak ya. Bukan cuma rokok batangan doang, ya rokok bakar konvensional. Ada juga vape ya, baik vape yang gede itu ya atau potnya yang kecil yang bisa ditaruh kantong Kayaknya ya. ahli banget, saya nggak tahu itu Mas. itu soalnya kalau misalkan di tongkrongan itu tuh ya banyak gitu loh. Misalkan ke coffee shop pakai gimana tuh banyak tuh ya pot itu, vape gitu kan. Variannya tuh banyak ya. Katanya lebih sehat. Emang iya dok? Enggak, sama aja. Justru itu kalau menurut saya itu lebih bahaya. Karena orang merasa aman gitu. Nggak ada baunya kok, atau baunya mungkin buah-buahan, atau iya kan. Jadi padahal kandungannya sama aja. Ya ada nikotinnya pasti. Ya kan yang buat adiksi orang-orang tuh nikotinnya. Jadi nggak mungkin dia hilangkan dari si rokok-rokok itu. Vape apalah, tadi pot segala macam gitu. Jadi intinya racunnya tetap sama. Oke. Kalau dari berdasarkan pengalaman dokternya dalam menangani pasien-pasien stroke ya, terutama yang masih usia produktif nih, itu lebih banyak itu kecenderungan itu apakah mereka juga perokok itu atau memang pada dasarnya gaya hidup memang udah nggak sehat dari segala sisi seperti itu dok? Iya, kebanyakan di merokok, terus darah tinggi sih, darah tinggi yang paling banyak. Oke, baik. Ada juga nggak sih dok, dokter menemui pasien stroke dengan usia produktif dengan tingkat stres yang tinggi? Iya. Stres itu juga berkaitan sih, meningkatkan faktor risiko gitu. Karena stres berkaitan juga dengan sistem hormonal tubuh ya. Jadi hormon, terus adrenalin yang meningkat setiap saat, hormon kortisol setiap saat kalau stres meningkat, itu bisa meningkatkan gula darah, terus tadi kekakuan pembuluh darah ya kan, tensinya tinggi. Jadi ya, stres itu bisa meningkatkan risiko stroke. Jadi tolong dikendalikan, dikontrol stresnya. Kan karena orang nggak mungkin nggak stres ya. Iya. Gitu. Kita semua yang masih hidup itu pasti ada momen stresnya kok ya. Healthies ya, saya, dokter dan juga semuanya itu juga pasti pernah. Tapi gimana caranya untuk mengelolanya nih ya. Dan ya itu, ini jadi kombinasi yang cukup mematikan. Kayak udah stres, pelampiasan yang rokok, pola makannya nggak benar, nggak olahraga. Nah iya, nah itu
Itu yang mungkin jadi catatan penting nih bagi ya generasi muda ya, seperti saya dan Dokter Lilir ya untuk mencegah dari resiko stroke. Nah, kemudian kalau misalkan ya kita bisa mengenali tadi tanda-tanda dan juga gejala-gejala mengenai stroke nih. Kalau udah keluar salah satu gejalanya nih Dok ya, dari segera KRS tadi. Apa yang harus kita lakukan Dok ya? Mungkin dari segi pertolongan pertama ya. Karena tadi kan stroke itu kan seperti serangan fajar ya, tiba-tiba dan tidak diprediksi gitu kan ya. Hasilnya bikin kaget. Nah, hasilnya bikin kaget gitu. Nah, itu apa yang harus dilakukan Dok sebagai pertolongan pertama? Ya, jadi yang paling penting tadi udah ada di slogannya tuh Mas Audi ya, Healthies ya. Jadi segera KRS. Jadi benar memang kalau ada salah satu aja gejala dari yang tadi senyumnya miring, geraknya lemah sebelah, bicaranya pelo gitu, itu harus segera KRS. Jadi jangan menunggu lama gitu. Jadi harus langsung dibawa ke rumah sakit. Ya, jadi jangan malah ditusuk jarinya gitu ya, dipencet-pencet kupingnya lah, terus dikasih apa segala macam, dipijat-pijat, nggak usah, langsung ke UGD rumah sakit terdekat. Kalau bisa sih yang ada paling nggak ada CT scan-nya. Karena ada kalau penyakit stroke itu ada istilahnya golden hour. Nah, ini mungkin boleh Golden dijelaskan. period, ya. Golden period. Ya. Ini mungkin boleh dijelaskan ya. Sebenarnya golden period itu seperti apa sih kalau dalam konteksnya stroke ini? Yes, jadi golden period kalau kita biasanya kenalnya time is money gitu ya. Kalau kita dokter saraf time is brain. Karena setiap menit itu jutaan sel saraf tuh mati dengan cepat gitu ya waktu stroke. Nah, jadi kita harus menolong secepatnya supaya nggak tambah banyak yang mati gitu kan. Itu waktunya adalah kurang dari 4,5 jam. Kurang dari 4,5 jam harus segera mendapat pertolongan gitu. Harus cepat dan tepat ya. Kalau misalnya nanti dalam kurang dari 4,5 jam kita harus tahu nih jenis stroke-nya apa. Apakah stroke-nya sumbatan, apakah stroke-nya perdarahan, karena tata laksananya akan jauh berbeda. Nah, di golden period itu begitu kita ngebawa pasien ke UGD rumah sakit, itu penanganan dari dokter seperti apa, Dok? Tentunya yang pertama akan distabilkan dulu kondisinya ya. Terus setelah stabil kondisinya akan anamnesis juga sama keluarganya bagaimana kejadiannya, terus diberi pemeriksaan fisik dan dilakukan pemindaian misalnya atas CT scan atau MRI tergantung dari tadi hasil pemeriksaan fisik dan anamnesisnya. Nah, setelah itu akan diketahui nih jenis stroke-nya apa gitu, apakah sumbatan apa perdarahan. Kalau misalnya memang sumbatan dan itu kurang dari 4,5 jam, itu kita bisa melakukan yang namanya trombolisis gitu. Jadi dimasukin cairan gitu lewat infus untuk mengencerkan si bekuan pembuluh darahnya itu gitu. Kalau misalnya memang dia perdarahan, tergantung nih pendarahannya di mana, ukuran pendarahannya berapa gitu ya. Kalau memungkinkan misalnya kalau kecil ya misalnya ya udah nggak perlu operasi ya bisa-bisa aja gitu. Atau misalnya kalau misalnya memang besar harus operasi ya dioperasi, tapi enggak. Ya itu jadi harus diperiksa dulu. Jadi tata laksananya tergantung dari kondisi pasiennya. Kalau pada prakteknya nih, Dok ya, sebagian besar tuh pasien tuh tepat waktukah membawa pasien stroke ke rumah sakit saat golden period atau lebih banyak terlambatnya? Sayangnya sekarang lebih banyak terlambatnya ya, karena nanti-nanti gitu ya, kayak misalnya paling banyak udah berapa hari atau bahkan udah seminggu gitu, ini kok pelonya nggak hilang-hilang ya, sekarang orang tua saya udah nggak bisa bicara Dok, gitu. Padahal sebenarnya itu tadi kan dia harus cepat gitu ya, kurang dari 4,5 jam harus sudah ditangani, kalau enggak itu semakin banyak tadi kabel-kabel yang mati gitu ya, ya gejalanya akan semakin parah gitu. Kalau cepat ya kita bisa benerin lebih cepat. Oke, baik ya. Jadi sebisa mungkin ya segera bawa KRS nih untuk Healthies. Misalkan tadi sudah ada tanda-tanda atau gejala-gejala dari stroke yang terdeteksi. Nah, kemudian saat udah ditangani nih, ditangani di rumah sakit ya, kemudian untuk menentukan dia ini stadiumnya di stadium berapa nih untuk stroke-nya nih, itu menentukan diagnosisnya itu pemeriksaan lanjutan seperti apa yang biasanya dilakukan oleh dokter? Biasa dari awal udah ketahuan itu Mas Audi ya. Jadi ringan, sedang, berat itu ada skor-skornya kita nilai dari awal gitu. Pemeriksaannya ya tadi lewat CT scan atau MRI gitu, terus ada
ya yang lain-lain dari hasil lab-lab gitu, dari pemeriksaan fisik nanti tuh semua digabungin untuk kita tahu nih ini ringan, sedang, atau berat. Prognosisnya gimana gitu. Oke, baik. Nah, banyak yang mengira kalau udah kena stroke itu artinya nggak bisa sembuh total. Apakah ini berlaku untuk pasien lanjut usia atau pasien muda sekalipun meskipun masih muda nih ya, badan masih segar nih, beda sama lansia nih ya. Kalau kena stroke masih ada dong peluang sembuhnya, gimana dok menurut dokter? Ya. Jadi yang sangat menentukan itu tetap adalah golden period-nya tadi gitu. Mau muda, mau tua, mau usia berapa, itu semakin cepat ditangani akan lebih baik gitu ya, lebih cepat, lebih baik. Nah, dari data itu sepertiga penderita stroke itu bisa pulih seperti sedia kala. Sembuh total, sepertiga ya. Sepertiganya dengan kecacatan, sepertiganya lagi nggak tertolong. Memang gitu. Nah, gimana supaya jadi sepertiga yang tertolong, yang sembuh sempurna itu tentunya harus segera ditangani dengan cepat dan tepat tadi di dalam golden period tadi. 4,5 jam dari kejadian. Gitu. Oke, berarti memang golden period ini menjadi penting ya. Berarti stroke itu termasuk penyakit yang masih bisa disembuhkan asalkan tadi golden period tadi itu dok. Ya, tentunya tergantung dari modalnya juga ya. Kalau udah ada hipertensi, gula darah, kolesterol tinggi, penyakit jantung, ya tentunya biasanya akan lebih berat dibandingin yang tanpa faktor risiko tersebut. Gitu. Oke, baik. Nah, kemudian bagaimana penanganan terhadap kontrol penyakit stroke ini, dok? Biasanya dokter tuh akan memberikan terapi seperti apa, secara medis, pengobatan seperti apa, gitu dok? Oke. Kalau udah kena stroke gitu ya maksudnya? Oke, kalau udah kena stroke berarti kita kalau udah kena stroke kita masuk yang namanya prevensi sekunder, gitu. Biar supaya tidak kena stroke lagi. Nah, itu caranya gimana? Yang paling utama adalah mengontrol faktor resikonya tadi. Tetap itu nggak bisa, karena stroke itu bisa berulang. Kalau dia berulang itu bisa lebih parah dibandingin yang sekarang. Makanya kan ada kemarin nggak apa-apa kok dok, udah kena, ada kan sampai 3 kali, 4 kali kena stroke gitu. Baru ya yang pertama mungkin masih ringan, masih cuman jalannya agak ini sedikit gitu. Yang kedua yang biasa lebih berat lagi, bisa ya sampai nggak bisa jalan atau sampai nggak bisa bicara. Nah, jadi kalau udah kena stroke itu yang paling penting adalah mengontrol faktor risikonya. Tadi kalau ada hipertensi, diabetes gitu ya, kolesterol itu harus dikontrol dengan baik. Yang kedua tentu ada obat ya tergantung tadi stroke-nya. Ada obat pengencer darah yang harus selalu diminum atau misalnya memang dia punya penyakit irama jantung. Nah, itu yang memang harus diminum sampai sekarang sih emang harus diminum seumur hidup gitu supaya mencegah stroke berulang. Lalu yang nggak kalah penting adalah fisioterapi, rehabilitasi gitu. Jadi supaya penderita stroke ini diharapkan bisa maksimal dalam kehidupan sehari-harinya, menjalani fungsinya gitu. Oke, baik. Nah, ini kita sedikit membicarakan pengalaman dokter dalam menangani pasien. Pernah nggak dok ketemu pasien yang usianya di bawah 30 tahun? Pernah. Oh iya. Itu pernah. dia kena stroke udah di bawah 30 tahun. Di bawah 30 tahun. Oh, berarti masih masuk Gen Z ya, healthies ya. Itu gimana tuh? Dia awalnya tuh gimana dok? Mungkin bisa diceritakan. Biasanya kalau stroke yang usia muda itu memang ada penyakit jantung gitu. Jadi gangguan irama jantung gitu. Jadi dia kena stroke atau yang sering juga adalah kelainan dari pembuluh darah. Memang kelainan dari lahir namanya AVM gitu. Jadi ada pembuluh darah yang ringkih gitu ya. Jadi nyambungnya nggak salah, terus dia kayak melembung gitu, kayak balon, terus gampang pecah. Jadi dia ada aktivitas yang berat atau tensinya naik gitulah, dia pecah. Nah, jadi pecah pembuluh darahnya. Kebanyakan kalau usia muda karena itu kelainan pembuluh darah. Ada nggak sih salah satu faktor risiko yang maksudnya menjadi salah satu penyebab ya kenapa yang bersangkutan ini meskipun masih usia di bawah 30 tahun tapi udah sampai kena stroke, dok? Biasa sih ya pemicunya tetap gaya hidup yang nggak sehat sih, gitu. Walaupun kalau misalnya memang bawaan dari lahir, bisa aja sih misalnya lagi aktivitas biasa terus kena stroke bisa, tapi yang paling sering sih karena pemicu-pemicu yang tadi itu. Misalnya memang ada kurang olahraga, merokok, alkohol gitu. Itu akan meningkatkan resiko.
Oke, kalau begitu setelah mendapatkan diagnosis stroke gitu kan, tentu kan itu bukan hal yang mudah untuk diterima bagi pasien tersebut ya, dan membutuhkan dukungan juga dari keluarganya nih, ya kan, terutama dari keluarga orang sekitar gitu dok. Nah biasanya bagaimana nih untuk keluarga itu sendiri untuk memberikan support dan dukungan kepada pasien stroke ini, terlepas apapun stadium si pasien ini? Jadi dukungan keluarga untuk pasien, keluarga caregiver untuk pasien stroke itu sangat besar maknanya ya. Pasti ya kan, stroke itu kejadian yang sangat mengagetkan. Jadi kayak kebalik gitu lah istilahnya, kemarin masih bisa kerja, sekarang udah nggak bisa kerja gitu kan. Jadi peran keluarga tentunya yang pertama, ngingetin tentang obat-obatnya gitu ya. Terus tetap, mmm, di di yang paling penting kan dari pasien stroke itu adalah proses rehabilitasinya. Jadi tetap diantarkan misalnya fisioterapi gitu, tetap diajak untuk olahraga gitu, tetap misalnya kalau pagi misalnya berjemur seperti itu. Fisioterapi fisioterapi bisa aktif bisa pasif jadi bisa kan jadi ada keluarga bisa tentunya setelah dari rumah sakit diajarin gitu ya. Nah itu kan nggak misalnya kita fisioterapi di rumah sakit biasanya paling 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu. Nah di rumah tuh tetap harus dilatih gitu. Nah itu peran keluarga di situ. Jadi supaya pasiennya juga merasa ditemenin gitu kan ya. Terus tetap sebisa mungkin semua apa, pasien stroke itu harus sebisa mungkin melakukan semuanya mandiri gitu. Misalnya nih, misalnya memang ada gangguan jalan misalnya, cuman menyeret gitu, ya sebisa mungkin dia tetap ngelakuin didorong untuk melakukan semuanya sendiri gitu loh. Jadi jangan sampai dia merasa nggak bisa apa-apa gara-gara padahal sebenarnya masih bisa, misalnya masih, cuman cuman pincang sedikit misalnya gitu ya, cuman gangguan jalan sedikit nggak apa-apa gitu, jangan, "Oh jangan apa-apa jangan," enggak. Justru kita harus encourage, harus, mendukung supaya mandiri gitu. Ya paling penting tadi juga obat-obatan pokoknya harus, jangan sampai bosen gitu. Ya intinya, bagaimana, keluarga juga mendukung ya, Mmm, terapi-terapi dan juga pengobatan yang diberikan oleh dokter. Karena ya keberhasilan dari pengobatan terapi itu kan juga ditentukan dari bagaimana, keluarga mendukung betul. pasien tersebut untuk menjalani, pengobatan juga terapi tersebut. Nah, ini kita kan mau menyambut Hari Stroke Sedunia nih, Dok, Mmm, ya. Apa pesan dokter nih untuk terutama bagi generasi muda nih yang mhm, sekarang memiliki tantangan hidup yang cukup, besar dan kompleks ya, berbeda dengan generasi sebelumnya itu kan, agar terhindar dari mhm, resiko-resiko penyakit stroke ini? mhm. Ya, jadi healthy stroke itu kan, multifaktorial gitu ya, penyakit, lifestyle disease. Jadi memang mau nggak mau, Mhm capek nggak capek, emang semuanya capek, tapi tetap harus hidup sehat mhm gitu ya. Jadi mau nggak mau tetap harus jaga makan, jaga, olahraganya dijaga, jaga istirahatnya, hindari stres. Itu penting banget supaya tetap sehat dan terhindar dari stroke mhm gitu. Kalau udah kena stroke, ya diterima dan tetap berobat dan juga rehabilitasi fisioterapi. Masih bisa kok, masih bisa, pulih seoptimal mungkin gitu menjalani kehidupan. oke baik ya dan ya itu pesan dari, Dokter Lirin ya, untuk healthy semuanya terutama menyambut dari Hari Stroke, sedunia. Oke baik, Dokter Lirin ini terakhir nih ya, sebagai closing statement nih, apa pesan yang pengen disampaikan lagi nih kepada healthy semuanya terkait penyakit stroke ini? Oke, healthies jadi kita harus aware sama gejala-gejala stroke tadi ya yang segera ke RS. Nah, kalau memang ada salah satu gejala stroke aja langsung ke rumah sakit, jangan ditunda lagi karena time is brain. Hmm, oke deh. Time is brain ya, healthies bagi penanganan, penyakit stroke ya. Segera yang tadi ya kalau misalkan ketinggalan, podcast-nya ini mungkin ke-skip, bisa mundur lagi ke belakang, gejala-gejala, penyakit stroke ini apa aja sih sudah dijabarkan oleh Dokter Lirin. Jika ada salah satu yang, menunjukkan gejala tersebut, langsung bawa ke RS, jangan ditunda-tunda, jangan tunggu-tunggu nanti. Jangan dengerin apa kata orang, "Nanti Mhm, aja, ini mhm, dulu, ini mhm, nanti aja saya anu." mhm. Udah langsung aja ke RS ya, bawa ke IGD, langsung ditangani oleh dokter. Oke, terima kasih sekali lagi Dokter Liner sudah hadir Sama-sama. di, studio Kementerian Kesehatan Podcast. Semoga sehat selalu Dokter Liner ya, Sehat, semoga kita. dan semoga kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan ya Dok ya.
dengan senang hati. Oke, baik Healthies, itu dia episode Kementerian Kesehatan Podcast kita pada kali ini ya. Semoga informasi yang kami berikan dapat membantu Healthies semuanya, terutama bagi pencegahan penyakit stroke untuk generasi muda. Dan jangan lupa untuk Healthies semuanya nih yang belum subscribe channel Kementerian Kesehatan, silakan langsung aja subscribe channel Kementerian Kesehatan RI, like video ini dan share ke teman-teman, share ke grup WhatsApp, grup Telegram, grup Discord, grup Line, Facebook, semuanya di-share ya, viralkan supaya informasi mengenai pencegahan stroke tadi bisa tersebar luas di lingkungan sekitarnya, healthy semuanya. Dan nanti kita akan ketemu lagi di episode Kemenkes lainnya. Saya Dora Mentio pamit undur diri dan saya ucapkan salam sehat.